Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Belum kita mulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita membuka visual dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ada apa sebelumnya Bapak dulu yang ada yang nggak masuk hari ini? Berangkat semua ya. Nah, ada yang tahu nggak materi itu apa? Tentang yang ada di sini. JP. Materi benar. Materi itu adalah alat terpuji, membiasakan alat terpuji. Alat terpuji. Yang pertama itu ada ikhtiar. Ada yang tahu nggak ikhtiar itu apa? Sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya benar. Ikhtiar itu berarti kita itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang kita diinginkan. Contohnya itu seperti kayak kita belajar sungguh-sungguh untuk misalnya besok kan kita ujian, terus kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tujuan dari kita belajar adalah untuk mencapai nilai yang baik. Terus yang kedua ada tawakal. Tawakal itu berserah diri atau menyerahkan diri kepada Allah. Tapi di situ itu kita jangan hanya berserah. Sebelum kita berserah diri itu kita harus melakukan ikhtiar dulu. Kita harus melakukan usaha. Nah, dari hasil usaha itu kita itu berserah. Jadi kayak misalnya kan kita udah belajar kan tadi kan udah kita ikhtiar, udah belajar, udah kita usaha dalam ujian itu kita udah mikir kemenangan lah buat ujiannya. Nah, habis itu kan kita pasti berikhtiar kayak hasilnya itu kita berikhtiar hasilnya itu kita bertawakal. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sambil berdoa supaya nilai kita baik. Terus yang ketiga ada sabar. Ada yang tahu dari sabar itu apa? Nah, sabar itu seperti dan juga sabar itu seperti kita menahan emosi. Terus yang keempat ada syukur. Ada syukur. Ada yang tahu nggak syukur itu apa? Syukur. Salah, bukan kayak gitu. Ada yang tahu nggak syukur itu apa? Syukur, memuji atau berterima kasih atas karunia yang telah diberikan oleh Allah. Jadi seperti kita diberikan kayak rezeki sama Allah Subhanahu wa taala itu kita harus bersyukur dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Terus yang ke lima. Yang kelima ada yang tahu dari kona itu apa? Kepuasan Allah dengan tidak mengeluh dan merasa syukur. Kona itu berarti kita menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, terus kita merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah. Jadi sesuatu yang diberikan sama Allah itu kita menerima dan merasa cukup. Berarti kayak kona itu hasil dari berarti masih bersama sama syukur, hasil dari syukur. Nah, tadi kan Bapak kan menjelaskan kan arti dari semua alat terpuji. Nah, Bapak ingin Bapak absen apa? Urut absen atau Bapak tunjuk untuk maju satu-satu. Berarti nanti kalian memutar ini terus berhenti di ikhtiar. Jadi ntar kalian maju menyebutkan
menyebutkan contoh dari ikhtiar. Mau urut absen atau ditunjuk? Tunjuk aja. Langsung Mbak Nisa maju. Bisa. Silakan Mbak. Ya, silakan diputar. Nah, sabar. Coba contohkan dari alat penguji dari sabar. Sabar itu seperti apa? Menerima sesuatu yang dihasilkan untuk kita. Contohnya saya dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita mau berangkat sekolah, terus kita itu cuma dikasih uang saku 5.000 lah, itu kita harus sabar. Biasanya kan 10.000 lah. Pas dilalah dari itu orang tua kita cuma ada 5.000 untuk kita harus Oke, bisa jadi. Ya, silakan Mbak Nisa. Terus ada Mbak Fitri, silakan. Silakan diputar. Iya. Iya, ya. Coba contohkan berikutnya. Contohnya misal kita mau melakukan ujian, terus kita berikhtiar dengan belajar sungguh-sungguh. Oke. Bisa diterima. Nilai dong, nilai 100. Selanjutnya Mbak Sofi. Oh, kalau nggak mau nilai aja loh. Bentar. Selamat Anda mendapatkan sabar. Contohnya Pak, pas mau berangkat sekolah, Ya. ternyata di jalan tetap berat gitu ya. Musibah ya, Iya, musibah ya. musibah. Musibah. Kan dapat musibah ya harus sabar, berarti pasti nantinya ada hikmah yang kita dapatkan. Iya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Mbak Suci Rahmadani. Nah, mendapatkan syukur. Coba contoh dari syukur dalam bahasa dari contohnya itu apa? Apa? Ya, kita syukur. Kita kan kembali. Nah, tadi kan kita udah apa? Bapak kan udah menjelaskan arti, terus kalian udah menyebutkan contoh-contoh. Nah, selanjutnya ada dampak dari masing-masing alat penguji sendiri. Yang ikhtiar, ada nggak dampak dari kita melakukan ikhtiar itu apa? Ikhtiar kita bersungguh-sungguh. Dampaknya itu berarti kita itu bisa menjadi tidak malas karena kita sering bersungguh-sungguh, sering melakukan bersungguh-sungguh, kayak kita rajin belajar. Dampak itu nanti kita tidak menghilangkan rasa malas. Terus ada tawakal. Tadi kan tawakal kan kita berserah diri. Nah, dampak dari berserah diri itu kayak kita sudah melakukan ikhtiar, terus kita bertawakal, dampak itu kita hati kita lebih tenang. Jadi kita semakin yakin atas Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya itu ada sabar. Ada yang tahu nggak dampak dari sabar itu apa? Jadi dampak dari sabar apa? Ya, benar-benar tenang. Terus kita bisa mengontrol emosi kita. Selanjutnya ada syukur. Dampak dari syukur yaitu kita dapat kita ini tidak merasa kekurangan loh, kita selalu puas karena kita bersyukur. Terus yang terakhir ada qanaah. Dampak dari qanaah itu ketika qanaah adalah kita menerima keputusan Allah.
dan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keriduan. Dampak dari corona sendiri yaitu hati kita menjadi tenang, jauhkan dari iri dengki, selalu merasa cukup. Kurang lebihnya materi pada hari itu seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberi tugas. Tugasnya itu kalian cari dalil satu aja dari masing-masing akhlak terpuji. Sebelum Bapak tutup, kita membaca hamdalah lebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.